kehidupan itu harus mengalir, harus berjalan, harus terjadi perubahan. Sebab jika tidak mengalir, maka akan mengendap, stuck. Dan ingatlah bagaimana ketika Musa alaihissalam berupaya mencari air, maka dipukulkanlah tongkatnya ke atas batu. Ini adalah PR kita bersama. PR kita masyarakat, PR pemerintah, bagaimana untuk menyediakan kecukupan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan seluruh pemirsa Gema Pos yang mulia. Pada kesempatan kajian hari ini kita membicarakan kemuliaan air. Sebelum kita lanjutkan, Sobat Gema Pos, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk like, comment, and subscribe. Air adalah sesuatu yang sangat urgen bagi kehidupan makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Semuanya memerlukan itu. Seorang filsuf Yunani kuno, Heraklitus, dengan filsafatnya Pantare, artinya bahwa kehidupan itu dari yang mengalir. Ada dua pengertian dari kata-kata Pantare ini. Dari makna kehidupan dari yang mengalir. Yang pertama adalah bahwa kehidupan itu harus mengalir, harus berjalan, harus terjadi perubahan. Sebab jika tidak mengalir, maka akan mengendap, stuck alias mati. Tidak ada perubahan, berarti tidak ada kehidupan. Yang kedua, bahwa kehidupan itu sumbernya adalah air, atau air sebagai sumber kehidupan. Saudara-saudara sekalian, sahabat Gema Pos yang mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan informasi kepada kita melalui surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wahai segenap manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Yakni Allah Tuhanmu yang telah meninggikan langit dan menghamparkan bumi dan menurunkan dari langit air, yakni hujan. Yang dengan air hujan itu maka tumbuh suburlah tumbuh-tumbuhan di bumi sebagai rizki bagi kamu sekalian. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan kepada kita bahwa Allah lah yang menurunkan air dari langit yang disimpan di dalam bumi, yang kemudian nanti akan memancarkan mata-mata air yang kemudian mengalir ke sungai, lalu kemudian bermuara ke laut, yang laut itu kemudian dipanaskan oleh matahari kembali ke langit, kemudian Allah turunkan kembali. Begitulah siklus air. Air sebagai sumber kehidupan, sumber rezeki bagi alam semesta ini. Manusia, hewan dan tumbuhan semuanya memerlukannya. Tapi sering kita menyaksikan para pemirsa di berbagai belahan bumi, termasuk di Indonesia, seperti di Gunung Kidul atau di daerah-daerah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan di berbagai tempat lainnya. Pada musim-musim kemarau, sering kali melihat antrian ibu-ibu dan bapak-bapak membawa jerigen mengantri air bersih karena langkanya air. Ini adalah PR kita bersama, PR kita masyarakat, PR pemerintah, bagaimana untuk menyediakan kecukupan air. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam sebagai pemimpin Bani Israel pada saat itu berusaha untuk memberikan kesejahteraan bagi umatnya, berupaya mencari air. Ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaqal hajar fanfajarat min husnata asrata aina qad alima kullu unasim masrabahum. Dan ingatlah bagaimana ketika Musa alaihissalam berupaya mencari air, maka dipukulkanlah tongkatnya ke atas batu, lalu memancarlah 12 sumber mata air, yang kemudian 12 sumber mata air itu disediakan bagi kelompok-kelompok masyarakat pengikutnya, sehingga mereka tercukupi kebutuhan airnya. Pemirsa, sahabat Gemapos dimanapun Anda berada, tanggal 18 Mei beberapa perwakilan negara-negara sahabat akan berkumpul di Indonesia, di kota
Denpasar, Bali, untuk mengadakan forum pembicaraan tentang air yang mereka sebut World Water Forum. Forum membicarakan air sedunia. Karena kebutuhan air adalah kebutuhan semesta, kebutuhan seluruh bangsa dimanapun berada. Forum-forum seperti ini sudah ada sebelumnya di Den Haag, di Korea, di Jerman, di Yugoslavia, dan tahun ini adalah di negara kita, Indonesia, di Bali. Akan diselenggarakan pembicaraan itu bagaimana ketika musim penghujan, air melimpah, lalu kemudian jadi kebanjiran. Sementara di musim kemarau banyak orang kekurangan air bersih. Ini tentu harus ada pemikiran yang sinergi dari seluruh komponen masyarakat bangsa, masyarakat dunia, dari berbagai disiplin ilmu. Bagaimana seperti negara-negara di Timur Tengah, seperti di Arab Saudi, tempatnya yang tandus, gunung-gunung batu, tapi masyarakatnya tidak kekurangan air karena ada teknologi bagaimana bisa menyimpan air lalu kemudian menjernihkannya kembali, melakukan penyulingan air, membersihkan dengan cara destilasi dari air laut menjadi air yang bisa dikonsumsi bagi kehidupan masyarakat. Kita miris, kita sedih bila melihat saudara-saudara kita, terutama bangsa Indonesia, yang di saat musim kering mereka betul-betul jangankan untuk mandi, untuk minum saja mereka kesulitan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sistemnya sudah menyediakan sarana itu. Allah turunkan air dari langit, lalu disimpan di dalam bumi melalui akar-akar tumbuhan di atas bumi. Maka dari itu jangan tebangi hutan semaunya, karena hutan adalah paru-paru dunia. Daunnya menghasilkan oksigen untuk pernapasan, akarnya menyimpan air untuk cadangan di musim kemarau. Semoga kita lebih arif, lebih bijak dalam mengurusi tatanan air, sehingga air ini betul-betul termanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Selamat kepada saudara-saudara kita sedunia yang akan melakukan forum water sedunia. Semoga menghasilkan pemikiran-pemikiran yang bisa diterapkan dalam rangka menyediakan air. Karena air sumber kehidupan, air adalah kemuliaan. Barakallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.